hidup kami pasti akan berantakan. Hidup kami pasti akan kacau. Oleh karena itu kami selalu membutuhkan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, agar hidup kami ini bisa berjalan sesuai dengan real daripada kehendak Engkau. Bahwa hidup kami untuk selalu digembalakan Tuhan. Bahwa hidup kami untuk selalu menurut kehendak-Mu. Oleh karena itu, setiap firman, perkataan daripada Engkau, seperti pada pagi hari ini, bertakhtalah atas firman pada pagi hari dan berkatalah sendiri Tuhan, agar setiap kami ini, hati-hati kami bisa dikuatkan di saat kehidupan kami ini bimbang, di saat kehidupan kami ini lemah. Hanya kepadamu Tuhan kami bersandar. Kiranya Tuhan, apa yang akan Engkau sampaikan bisa selalu menjadi spirit buat kehidupan kami, untuk tidak menjadi kendor di dalam pelayanan kami, di dalam hidup kami, sehingga hari-hari kami bisa menjadi teladan-Mu, hari-hari kami bisa menjadi terang-Mu. Itulah Tuhan, kerinduan kami. Layakkan hamba-Mu saat ini, yang akan membentangkan rahasia firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Taruh hamba-Mu di belakang salib. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Saya mengambil tema walaupun terbelenggu, tapi tetap dahsyat bersama Tuhan. Apa yang dimaksud ini? Saya ingin mengupas tentang Yusuf, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal 39 kita baca ayat 1 sampai 6 dulu aja. Ayat 1 sampai 6. Silakan yang bertugas. Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, sementara cukup sampai di sini dulu, Bu. Nah, Bapak Ibu, menarik untuk dibicarakan ya. Saya akan ulangi. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Mesir ini gambaran daripada dunia, Bapak Ibu, di mana
Mesir ini adalah gambaran dari kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Nah, si Yusuf dibawa ke sana. Hidupnya si Yusuf benar-benar diproses tidak enak dari awal, padahal dia adalah anak yang disayang bapaknya, dia memiliki juga kekayaan yang dimiliki bapaknya, dia cukup. Tapi karena sesuatu hal yang dia miliki, kelebihan yang dia miliki, yaitu penglihatan, nubuatan, karunia penglihatan, tapi itu menjadi satu sandungan, tapi itu malah bisa menjadi satu bencana bagi dia terhadap saudara-saudaranya, sehingga dia sampai dijual oleh saudara-saudaranya sampai berada pada Mesir, ya. Begitulah alur ceritanya. Nah, lihat Bapak Ibu perjalanannya Yusuf, walaupun dia mendapatkan satu siksaan, kesengsaraan di dalam kehidupannya, tapi ternyata Tuhan memiliki satu proses, Tuhan memiliki rencana yang indah buat kehidupannya. Ya. Ayat yang kedua ini yang menarik. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, dalam setiap perjalanannya Yusuf ini ternyata disertai Tuhan. Kenapa Yusuf ini sampai disertai Tuhan? Apa sih ciri-ciri orang yang selalu disertai Tuhan? Aku loh ya pengen. Kita semua ya pengen hidup disertai Tuhan, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita ini menghadapi dunia yang selalu memanjakan kita, memberikan kesenangan kepada kita, agar kita ini tidak tergoda. Mari kita baca Mazmur, saudara, supaya kita ini disertai Tuhan seperti Yusuf. Mazmur, kita lewati dulu Kejadian, kita akan baca Mazmur 145 ayat yang ke-17 sampai 20. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. 20 sampai aja ya, Bu ya. 20a. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Oke. Terima kasih, Bu. Ayat yang ke-17, Mazmur di Mazmur ini, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya, memang ini adalah sifat dan karakter daripada Tuhan. Tuhan itu adil, Tuhan itu penuh kasih. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Dia akan menyertai kita, saudara. Kalau kehidupan kita ini mau dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Walaupun kita ini mendapatkan satu siksaan, walaupun kehidupan kita ini mendapatkan satu tekanan, kok sepertinya hidup ini tidak adil. Nah, ini yang Yusuf alami di dalam kehidupannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Karena dalam setiap apa yang dia alami, Yusuf alami, dia berusaha untuk selalu tetap dekat kepada Tuhan. Dia tetap takut kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengomel. Kenapa Tuhan hidupku seperti ini? Atau kenapa Tuhan masalahku tidak pernah berhenti? Aku sudah jauh dari rumah. Aku sudah jauh dari orang tuaku.
Aku sudah dibenci oleh saudara-saudaraku. Kadang-kadang kehidupan kita, saudara, merasakan hal yang sama. Dalam keadaan, sepertinya keberuntungan, sepertinya berkat itu susah bagi kehidupan kita. Koreksi, apakah benar-benar kehidupan kita ini disertai Tuhan? Di dalam Mazmur ini, apakah kehidupan kita ini sudah dekat dengan Tuhan? Kita sudah berseru kepada Tuhan. Apakah kita sudah berteriak kepada Tuhan? Kalau sudah, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Dalam setiap halangan, rintangan, dalam perjalanan hidup kita, walaupun kelihatannya itu sengsara, sekalipun kelihatannya itu mengalami jalan buntu, tapi percaya bahwa itu hanya tipu muslihat dunia, bahwa itu adalah trik daripada iblis untuk menjatuhkan kehidupan kita. Sebetulnya tidak. Kalau kita mau berteriak, kalau kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah terlambat buat kita, Tuhan. Seperti di dalam pujian, setiap langkahku ada di mata. Kita kembali kepada Kejadian. Kita lanjutkan ayat yang kedua, saya lanjutkan ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ternyata hidup disertai Tuhan itu enak. Ya, ini adalah bonusnya. Dalam setiap pekerjaan kita dibuat berhasil. Tapi ada sesuatu. Kenapa Tuhan begitu sayang pada Yusuf? Kenapa pekerjaannya selalu dibuatnya berhasil? Nah, ayat berikutnya nanti akan mendapatkan satu jawaban, Tuhan. Saudara-saudara. Di dalam pekerjaan sekarang, mungkin kita mendapatkan satu pekerjaan yang merasa kita ini tidak seperti Yusuf. Pekerjaan yang kurang cocok, dengan gaji yang mungkin pas-pasan. Sedangkan kehidupan, pengeluaran di dalam kehidupan itu lebih besar. Kita terbelenggu di sini. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan, bawa hidupku bersyukur. Karena apa? Dengan bersyukur, kehidupan kita ini akan ditambahkan, saudara. Dengan bersyukur, kehidupan kita ini disertai, kita mendapatkan kekuatan. Jangan pernah hidup bersungut-sungut. Yusuf adalah satu contohnya. Dia tidak pernah mengomel, dia tidak pernah bersungut-sungut, dia tidak pernah membenci saudaranya, walaupun dia diperlakukan seperti itu. Mungkin dalam kehidupan kita masih belum mendapatkan satu pekerjaan yang layak, atau kita mungkin masih jobless, masih menganggur. Ada sesuatu yang perlu kita koreksi. Mintalah penyertaan Tuhan. Dengan cara apa? Berteriak, berdoa. Mungkin kita kurang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok pencobaan ini tidak pernah berhenti? Kok terus-menerus ada? Satu permasalahan selesai, satu lagi. Satu kunci ya ada di dalam Yusuf ini. Jangan pernah mengomel. Jangan pernah berpikiran negatif. Berikan pujian bagi Tuhan. Ucapkan syukur bagi Tuhan. Maka hidup kita akan tetap disertai Tuhan. Walaupun kehidupan kita ini terasa terbelenggu, saudara. Saya lanjutkan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan,
dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaannya. Kalau melihat dari perjalanannya Yusuf ya, dia ditaruh di sumur, dia dijual ke orang Ismail, lalu sampai ke Mesir, begitu sengsaranya perjalanan. Tapi inilah proses untuk mendapatkan satu iman yang kokoh. Ini bukan satu perkara yang mudah dan instan. Enak ya Yusuf sekarang sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi lihat perjalanannya saudara. Dia juga mengalami kesengsaraan. Dari mulai dibawa oleh saudara-saudara dari bangsa Israel sampai keluar dari bangsa Israel. Ini bukan satu perjalanan yang mudah. Mungkin kita juga mengalami kehidupan yang seperti ini saudara. Tidak mudah perjalanan kehidupan ini. Banyak godaan, banyak rintangan yang dunia ini tawarkan. Tapi bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita? Kalau kita tetap mendekat kepada Tuhan, kita akan tetap disertai Tuhan. Seperti Yusuf. Dan Yusuf mendapatkan satu promosi, mendapatkan satu penghargaan, dia naik posisi, dia dipercaya oleh tuannya, oleh Potifar, dari seorang budak. Karena apa? Dari teman-temannya Yusuf, yaitu anak buah Potifar ini, mungkin Potifar ini mencari tahu bagaimana Yusuf. Oh, dia pribadi yang rendah hati, dia pribadi yang jujur, dia pribadi yang rajin, dia bertanggung jawab, dia sungguh-sungguh kalau bekerja. Sehingga membuat tuannya ini merasa senang dan dipercaya. Dalam kehidupan kita pun, mungkin pekerjaan kita ini membutuhkan satu keseriusan, sungguh-sungguh, mungkin kurang rajin. Sehingga kita tidak seperti Yusuf. Apa yang dikerjakan belum berhasil. Sehingga kita tidak bisa dipromosikan. Belajarlah. Mari kita belajar, saudara-saudara, untuk hidup sungguh-sungguh, menekuni apa yang kita kerjakan. Jangan bermalas-malasan karena itu bukan sifat daripada karakter daripada anak-anak Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, baik akan menuai hasil yang baik. Sehingga apa yang kita lakukan di antara saudara-saudara kita, di lingkungan kita, di tempat di mana kita berada, kita bisa menjadi terang. Kita bisa menjadi teladan bagi yang lain, saudara. Seperti Yusuf. Tidak akan mungkin dia naik posisi kalau dia tidak memiliki satu sikap yang baik. Kalau dia tidak memiliki satu sikap yang menyenangkan. Hidup sikap yang baik, hidup yang menyenangkan, tidak akan didapatkan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak mencari kebenaran, Bapak Ibu. Karena itu, carilah Tuhan selalu. Apa yang kita hadapi, itu adalah satu proses yang Tuhan sudah rencanakan untuk satu pekerjaan yang besar. Seperti yang saya alami di dalam pelayanan saya. Waktu kemarin saya saksikan di gereja Karang 4. Saya begitu diproses Tuhan. Sebetulnya di dalam kedagingan ini, manusia ini, saya dengan istri sudah tidak kuat menghadapi sikap daripada ibu gembala dan anaknya. Tapi berikan kami kekuatan. Berikan kami tetap melayani. Kami ingin maju terus. Kami tidak ingin undur. Sampai kau mengatakan, sudah, kibaskan pelayananmu di sana. Kata Tuhan di dalam pelayanan, menyuruh dua muridnya, kalau ada yang tidak berkehendak di dalam rumah yang kamu kunjungi, kibaskan kasutmu, pakaianmu.
Saya menunggu waktu Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum, berarti saya masih ada satu proses, ada satu proyek yang Tuhan ingin kerjakan di sana. Ayat yang kelima, saudara. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Wah, hebat benar ya. Kehidupan yang disertai Tuhan. Kehidupan yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Segala perilaku dan tutur kata kita itu sungguh mendapatkan kasih daripada Tuhan. Itu malah berdampak pada lingkungan kita. Tempat kita di mana bekerja. Tempat di mana kita tinggal. Mendapatkan satu karunia kasih daripada Tuhan. Terberkati di mana kita berada. Makanya itu saya yakin. Kehidupan kami ada di gereja itu. Gereja itu pasti juga akan mendapatkan diberkati Tuhan. Karena kami melayani dengan hati. Karena kami melayani dengan tulus. Tidak punya motivasi apa-apa. Yusuf adalah gambaran daripada Tuhan Yesus, saudara. Dimana kalau rumah kita, tempat di mana kita bekerja, mau memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus, maka rumah itu akan diberkati. Tidak hanya rumah, bahkan ladang, pekerjaan yang ada, itu juga ikut terberkati. Karena apa? Di dalam rumah itu ada kebenaran. Di dalam rumah itu ada kasih. Sehingga Tuhan berhadirat di sana. Karena itu, sudahkah kita menguasakan kepada Tuhan Yesus tempat tinggal kita, harta kita, apa yang kita miliki, pekerjaan kita. Ayat 6 adalah kunci jawabannya kenapa Yusuf sangat dikasihi dan Tuhan menyertai dia dan apa yang dibuatnya selalu berhasil. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Nah, ini jawabannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya, saudara. Karena dimanapun dia berada, sikapnya itu selalu manis. Dia tidak membalas orang, dia disakiti orang. Dia tidak membenci terhadap orang yang membenci dia. Tapi dia selalu berikan syukur kepada Tuhan. Tapi segala sesuatu dia selalu bawa di dalam hadirat Tuhan. Dia bawa dalam doa. Dan di saat dia sudah lemah dan tak berdaya, dia berteriak, Tuhan, aku sudah tidak mampu. Hanya itu, saudara. Bukan kita balas mengomel, bukan kita balas membenci atau dendam. Karena itu hanya mengotori hati kita. Karena itu hanya akan menghindarkan hadirat Tuhan, menjauhkan hadirat Tuhan pada kehidupan kita. Kata orang Jawa, eman-eman, saudara, apa yang sudah kita pupuk, apa yang sudah kita cangkul, untuk supaya hidup ini, tanaman ini bisa cepat berbuah, untuk supaya hidup ini sudah bisa menunjukkan buah-buah kita. Malah kita terbawa dalam arus dunia. Bersikaplah manis, saudara. Karena itu yang Tuhan mau. Supaya kita disertai Tuhan. Apapun perkara kita, apapun masalah kita. Di dalam Kejadian pasal 39 ini saya akan bagi 3 kelompok ya. Yang pertama tadi sampai ayat yang ke-6.
Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19 tidak usah dibaca. Ya, itu perkara istri Potifar yang menggoda Yusuf. Dari sini saya akan persingkat aja bahwa di dalam satu pekerjaan kita sudah memiliki satu posisi dengan hidup yang sudah nyaman, juga tidak lepas daripada pencobaan, saudara. Walaupun kita disertai Tuhan, Tuhan pun memiliki satu rencana juga di dalam kehidupan kita next level. Tuhan mau hidup kita ini terus berkarya seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan teladani dalam kehidupannya. Nah, di dalam kehidupan Yusuf pun setelah dia mendapatkan satu kepercayaan di rumah Potifar, dia mendapatkan satu masalah. Dia difitnah oleh istri Potifar. Sama dengan kehidupan kita pun tidak lepas daripada pencobaan dan rintangan, saudara. Jadi kuncinya adalah tetap mendekat diri kepada Tuhan. Apalagi yang berdoa saja, yang mendekat kepada Tuhan aja masih mengalami pencobaan. Apalagi kita yang tidak pernah berdoa, apalagi kita yang tidak pernah mendekat kepada Tuhan. Bisa-bisa iman kita akan padam. Bisa-bisa iman kita akan hancur. Bisa-bisa kita akan menjauh dan lari daripada Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Nah, kita baca di dalam ayat 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Silakan, Bu. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Amin. Yusuf ini tinggal di Mesir, saudara. Gambaran adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sama seperti yang dia tinggali di rumah Potifar. Potifar tidak mengenal Tuhan karena dia tinggal di Mesir. Tapi hidupnya, apa yang dia miliki diberkati gara-gara Yusuf. Pribadi yang mau melekat kepada Tuhan. Membawa berkat bagi orang lain. Sama seperti istri Yusuf, istri Potifar. Dia orang dunia. Hanya memikirkan hawa nafsunya saja. Karena dia tidak mengenal kasih, tidak mengenal ajaran Tuhan. Makanya hidupnya selalu dipenuhi pikiran-pikirannya, selalu dipenuhi pikiran-pikiran dunia yang penuh dengan hawa nafsu. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-20. Ini poin yang sangat penting, saudara. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-20 sampai 23 kita habiskan, karena waktunya pun juga sudah berjalan. Silakan, Bu. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin, amin. Koreksi buat ayat yang ke-20 saya akan bacakan ulang. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Siapa yang saat ini
di antara kita yang masih hidup seperti di dalam penjara. Hidupnya terbelenggu. Kita mendapatkan satu teladan dan contoh seperti pribadi Yusuf. Kadang-kadang kita sudah hidup sudah enak, tapi jatuh lagi di dalam masalah. Ya berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin mau. Kalau kita mau mengkoreksi dan kalau kita mau berpikir sehat, bukan Tuhan tidak cinta, tapi Tuhan bahkan cinta kepada kehidupan kita. Karena apa? Dari ke hari kehidupan kita ini diperhatikan, dari ke hari kehidupan kita ini mau dibentuk sama Tuhan. Menjadi mempelai perempuannya. Karena itu, berikan diri kita untuk mau digembalakan Tuhan. Peka terhadap suaranya. Ya, terbelenggu. Terbelenggu apa sih kehidupan kita ini? Terpenjarakan apa? Mungkin jiwa kita yang terpenjara. Terbelenggu karena apa? Mungkin ekonomi, mungkin keuangan, pekerjaan, atau bahkan kesehatan kita. Kita merasa panik, kita merasa khawatir, kita merasa takut. Ini namanya terbelenggu dengan keadaan. Tapi lihat pribadi Yusuf. Dimanapun dia berada, di tempat tidak enak, selalu di tempat yang enak, tapi disitulah dia terpancar sinar. Dia membawa berkat bagi orang lain. Sampai-sampai kehidupan kepala penjaranya mempercayakan dia. Sampai-sampai kepada tahanannya. Berarti dia bisa menangkap jiwa-jiwa yang dia di sana. Tuhan memiliki maksud dia ditempatkan di sana untuk mengenalkan pribadi Tuhan Yesus. Siapa pribadi Tuhan Yesus? Untuk menangkap jiwa di sana. Apa yang dia alami di rumah Potifar sudah menjadi berkat di rumah itu, menangkap jiwa-jiwa di rumah itu. Dia alami juga di dalam penjara. Dia tidak mengomel, dia tidak menggerutu, dia tidak membenci Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan dengan keadaannya, walaupun kehidupannya di penjara. Kita mau lepaskan semuanya itu, karena itu adalah permainan dunia, saudara. Karena itu adalah tipu daya iblis untuk menjatuhkan kehidupan anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh. Ya, saudara, saya akan akhiri firman ini dengan satu pujian.